There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan channel aku, Mila. Alhamdulillah, terima kasih yang udah mampir. Aku doain mudah-mudahan kalian yang menonton video aku mendapat manfaat, disehatkan badannya, dan dibukakan pintu rezeki yang lebar, luas, serta berkah. Terima kasih ya, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung. Atau bunda-bunda yang punya channel YouTube, boleh juga nih klik di kolom komentar biar kita bisa intip-intip, saling intip gitu. Nah, ini aku share lagi ya kegiatan harian aku. Alhamdulillah aku dikaruniai banyak sekali anak-anak. Ada 70 anak kurang lebih yang dari mulai Senin sampai Jumat hilir mudik silih berganti. Luar biasa, alhamdulillah. Coba bayangkan deh, kata guru aku, jika ada seorang tamu datang, maksudnya gini, pada waktu zaman Rasulullah ada seorang yang bertanya kenapa tamu itu harus dimuliakan. Lalu Rasulullah berkata, coba kamu perhatikan orang yang datang ke rumahmu. Dan yang bertanya tadi memperhatikan orang yang datang bertamu ke rumahnya. Dia membawa banyak sekali buah, makanan, minuman yang segar. Dan Rasulullah berkata lagi, dan nanti coba kamu lihat ketika dia pulang, apa yang dia bawa dari rumah. Terus sahabat itu pun memperhatikan apa yang dibawanya pulang. Lalu tamu tersebut beranjak pulang, dan sahabat menyaksikan bahwa tamu tersebut membawa hewan-hewan berbisa dari rumah yang tempat dia bertamu tadi. Masya Allah. Jadi apa ya, ibaratnya mungkin karena Rasulullah ini adalah utusan Allah, beliau dapat membukakan tabir gitu. Kenapa syariat bertamu itu sangatlah syariat menjamu tamu itu adalah satu yang utama dalam ajaran Islam. Jadi rupanya sangat banyak sekali manfaat yang tamu bawa ke rumah kita. Ya seperti tadi perumpamaannya, dia datang membawa makan makanan, minum-minuman, tetapi dia pulang membawa bahaya dari rumah kita. Nah, ini tidak bisa dilihat secara kasat mata ya tentunya, karena ini hanya izin dari Allah saja melalui Rasulullah yang bisa dibukakan tabirnya. Apa sih sesungguhnya manfaat dari menjamu tamu? Tentunya yang tadi dibawa berbisa dan segala rupanya itu bukan berarti akhirnya yang bertamu jadi bahaya ya, enggak. Dalam artian yang bertamu tersebut dapat menjauhkan tuan rumah dari wabah atau musibah-musibah yang akan terjadi. Nah, itulah kecenya ajaran agama Islam. Kalau kita terus belajar dan belajar tentang agama kita, Masya Allah, kita akan terheran-heran bahwa selama ini kemana aja kamu Marimar Olgoso sudah mencari-cari, ingin meminta makan, caelah bahasanya. Mohon maaf ya, bercanda ya teman-teman. Nah, jadi insya Allah kalau kita terus belajar banyak agama, kita akan semakin paham bahwa hidup yang kita jalani itu harus seperti apa. Harus seperti
apa menjalaninya dan kemana nanti tujuan akhirnya. Seperti zaman sekarang, zaman now serba canggih dan memudahkan. Ketika kita pergi ke satu tempat, kita sudah tidak usah lagi takut kesasar. Tinggal klik nyalakan map dan map akan berbicara kepada kita, langsung mengarahkan kemana kita harus berjalan. Dan kita akan sampai kepada tujuan kita pasti. Sudah bisa dipastikan. Nah, begitu juga dengan hidup yang terus menuntut ilmu agama. Maka maaf ya kebelibet, maka lama-kelamaan kita akan mempunyai arahan guide dalam hidup ini. Kemana kita harus melangkah, jalan mana yang tidak usah kita lalui karena itu nanti entah ada bahaya atau mungkin jalannya macet. Nah, dengan agama ini kita akan dituntun. Awal mula juga aku sih cuma sekedar niat ya teman-teman. Maksudnya gini, waktu dulu tuh naudzubillah, ini hanya pengalaman aku ya. Aku masih gadis tuh, dulu kan belum ada HP ya. Jadi kalau mendengar ceramah agama itu hanya di tabligh akbar yang dari kampung ke kampung, yang aku ikutin ketika jadi remaja masjid gitu kan. Kadang-kadang di perayaan Isra Mi'raj atau perayaan Maulid itu kan suka ada tuh tabligh akbar. Nah, kami remaja-remaja itu kadang-kadang suka ikut gitu, dapat undangan pergi bareng-bareng jalan kaki sama teman-teman ke tempat tabligh, dimana di sana itu ketuanya teman kami gitu. Dan sebenarnya sih niat jalan itu mungkin masih jauh dari tujuan kepada agama ya. Niat jalan itu cuma karena udah SMP gitu ya, jadi udah nggak ngaji TPA, kita ngajinya ikut anak-anak remaja gitu, ikut-ikutan keren gitu. Kalau ada acara pakai seragam bareng jadi panitia. Terus kalau kita pergi ke acara tabligh yang lainnya, kita bisa jalan bareng temen malam-malam, diizinin sama orang tua gitu. Tapi pas sampai ke sana, alhamdulillah kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Dan ketika kita mendengar nasihat itu, rasanya semangat beribadah itu bangkit gitu. Tadinya malas sholat, jadi kita rajin sholat. Tadinya malas pakai jilbab, jadi pengen pakai jilbab. Cuman karena jarak dari satu ceramah ke ceramah lainnya sangat jauh, kadang-kadang udah pakai jilbab, keikutan teman-teman, lepas lagi jilbabnya, pakai lagi. Ya Allah, alhamdulillah sekarang dengan kemudahan semua tabligh di berbagai daerah bisa kita ikuti hanya dengan berselancar saja di dunia YouTube ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mudah-mudahan dengan peralatan yang serba canggih ini menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu agama. Tapi jangan juga keenakan cuma di YouTube, karena hakikatnya berguru itu harus secara langsung. Jadi YouTube itu hanya sekedar suplemen ibaratnya. Selain itu kita pun harus punya, kalau zaman sekarang bahasanya komunitas ya teman-teman ya. Jadi kalau panggil bunda-bunda lebih resmi ya, saya panggil teman-teman aja ya supaya lebih akrab gitu. Nah, dengan kita berkomunitas artinya kita mempunyai penjagaan diri gitu. Ketika kita mau lemah, ada teman kita yang rajin, sehingga kita merasa terpacu lagi. Ketika kita mau lemah, malu dengan teman-teman kita. Mungkin awalnya seperti itu ya, tapi lama-kelamaan setahun, yang aku rasakan 2 tahun, 3 tahun, dan sekarang sudah beranjak sekitar 10 tahun ya. Aku dari mulai ingin tahu terus agama sampai sekarang, alhamdulillah banyak sekali perubahan yang itu berdampak kepada anak-anak kita pribadi. Yang tadinya kita belum tahu cara mendidik,
Sehingga dengan agama itu kita tahu cara mendidik. Dari yang dulunya kita tidak sabar ketika mendidik, sekarang kita bisa lebih sabar karena kita tahu apa manfaat dari mendidik tersebut. Bahwa Allah menitipkan di sana ribuan bonus-bonus nanti yang kita bisa dapatkan setelah kematian kita. Tentunya dengan ilmu yang manfaat dan meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Insya Allah. Alhamdulillah, mohon maaf ya, ini ceritanya jadi seperti mama dadah gitu, tapi gak apa-apa ya, kita saling manfaat. Nah, ini dia kegiatan aku setiap harinya. Dan dengan cara ini pula aku bisa mengikat diriku dengan agama. Dengan kita berbagi ilmu dengan anak-anak sekitar, kita bisa lebih terjaga lagi. Dalam artian, misalnya kalau ketemu teman-teman ngaji kan seminggu sekali gitu ya. Tapi dengan kita mengajarkan seperti ini, setidaknya kita memberikan nasihat kepada anak-anak, yang otomatis nasihat tersebut pun berefek buat diri kita sendiri. Jadi kalau saja kita menasehati, masa iya diri kita tidak menjalankan gitu. Mungkin sekali belum, 2 kali belum, tapi lama-kelamaan sifat manusia itu pasti ada rasa malu kok. Jadi insya Allah kita akan bisa merubah diri kita. Nah, aku juga dulu awalnya jadi guru ngaji kayak gini cuman berawal dari kayaknya setelah masak gitu ya, setelah kegiatan rumah, kok begitu-gitu aja, nggak ada yang wah gitu. Nah, setelah itu aku berpikir untuk ngajar ngaji, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan. Jadi deh, mudah-mudahan manfaat ya buat kalian semua. Sampai di sini dulu kita dengarkan musik ya sambil menyimak anak-anak yang belajar ngaji. Mudah-mudahan semuanya penuh dengan manfaat. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan teman-teman boleh kasih saran aku ya, bantu aku untuk menjadi lebih manfaat lagi. Untuk semua teman-teman aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya panjang. Summa la yajidu fi. Dunya panjang. Summa la yajid. Ayo tarik nafas. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Qadaita wa yusallimu taslima. Ya, Silvi ngaji. Shadaqallahul azim. Bismillah ya. Ayo, semangat. Ayo, Silvi ngaji. Bu, Ibu. Sekarang paisalan, Bu. Ya, ingetin deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita di sini ya, Mas Kak. Kita di sini, iya, dia di situ.